Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu amma ba'du. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di Ahad sore. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari bahasa Al-Quran ini ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ya, langsung saja kita buka bukunya nih. Ini dia. Ustaz, anak coba keluar dulu sebentar, masuk lagi ya Ustaz. Kayaknya Oh suaranya iya, tadi nggak keluar karena double sama WA tadi. iya, Sebentar, boleh, boleh. Anak masuk lagi. Sebentar. Terakhir kita sampai bab 2 percakapan 3, betul ya? Iya, Ustaz. Ini dia. Ya, ini. Al-hiwaru ats-tsalitsu. Ya, percakapan ketiga. Ini masih tentang al-usrah ya, tentang keluarga. Lebih spesifiknya adalah kegiatan ya atau percakapan yang terjadi antara keluarga gitu. Bukan memperkenalkan seperti sebelumnya ya. Kita coba baca sekali lagi ya sebagai bentuk review. Silakan nyalakan mikrofonnya. Hadza adzanul fajr. Hadza adzanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad. Ainal aulad. awlad. Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun fil hammami hammami yatawadda. Yatawadda. Sekali lagi. Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id? Wa aina Sa'id. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? wa Aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Aina al-mi'taf? Hadha huwal mi'taf ya walidi. Hadha huwal mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadhara? Wa aina an-nadhara? Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Hayya bina. Baik, kita coba terjemah ya. Hadza adzanul fajr. Ini waktu azan subuh. Literal per kata. Hadza adzanul fajr. Ini azan subuh. Ini azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar ya. Jadi konteksnya ini lagi di rumah terdengar suara azan ya, azan subuh ya. Di sini sebutannya azanul fajr, azan fajar gitu. Kemudian si ayah itu mengulangi ya atau menjawab panggilan azan. Dan ini termasuk di antara amalan ringan yang
pahalanya luar biasa besar gitu ya. Ya. Jadi ada apa namanya? Muadzin di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lalu kemudian si ayah ini menjawab, Allahu Akbar gitu. Kemudian ayah bertanya, Ainal aulad? Di mana anak-anak? Di mana Ya, anak-anak? di mana anak-anak? Banyak ya. Maksudnya anak-anak ini karena ayah dan ibu yang ngobrol, maksudnya anak-anak mereka. Sa'dun fil hammami yatawadda. Saat di Sa'dun, kamar mandi berwudu. Saat di kamar mandi Saat yatawadda. Berwudu. berwudu, Ya, sedang kita berwudu. sebutnya lengkap ya. Dia sedang berwudu. Dia sedang Kenapa? berwudu. Kenapa sedang Ustadz? Nah, nanti kita jelaskan insya Allah ya. Yang jelas di sini sedang berwudu. Jadi ada apa kaitannya dengan waktu ya. Sedang berlangsung begitu. Atau dalam bahasa Inggris itu kalau tidak salah masuk ke dalam kategori present tense ya, betul ya? Jadi bukan Continuous past. tense. Apa? Present continuous tense. Present continuous. tense. Ah, itu dia ya. Kalau present itu berarti sekarang kan ya? Iya, Ustaz. Ya itu. Ya, jadi kita ini ya bahasnya di halaman berikut. Dia sedang berwudu. Wa aina Sa'id? Dan di mana Dan di mana Sa'id? Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id berada di kamar sedang membaca Al-Quran. Nah, dia sedang membaca Al-Quran. Memang kalau di bahasa Indonesia sih yang pasnya ini ya, yang pasnya sesuai urutan subjek predikat baru keterangan. Jadi di atas misalkan Sa'ad ya atau Sa'adun, kalau di kita disebutnya Sa'ad gitu. Sa'ad sedang berwudu di kamar mandi gitu. Di sini berarti Sa'id sedang membaca Al-Quran di kamar, gitu ya. Iya. Dalam bahasa Arab boleh seperti ini ya. Sa'idun yaqra'ul Qur'ana fil ghurfati boleh. Boleh juga ditukar posisinya. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Dua-duanya boleh, silakan. Lanjut, wa aina Sa'idah? Dan di mana Sa'idah? Dan di mana Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah sedang di musola sedang sholat. Ya, Sa'idah sedang sholat di musola. Ainal mi'taf? Dan di mana? Di mana jaket? Di mana mi'taf? Atau Ya, di mana jaket atau mantel? Boleh. Hadza huwal mi'taf ya walidi. Ini jaketnya. Ini dia. Dia jaketnya. Ya ayah. Wahai ayah. Wahai ayahku. Kenapa ada ku-nya? Karena ada ya sukun. Ya, Walidi, dia ada ya sukunnya. Ini dia jaketnya, wahai ayahku. Wa ainan nadhara? Dan di mana kacamata? Hadhihi hiya nadharatu ya walidi. Ini dia kacamatanya, ayahku. Betul. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke masjid. Hayya bina. Ayo. Ayo, sip. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Nggak ada, insya Allah. Ya, kita ini review ya yang sudah dipelajari. Di sini ada kosakata-kosakatanya. Kita coba baca sekali lagi. Nah, nanti kita coba bahas kata kerja yang tadi sempat disinggung ya. Kita bahas dua baris sebelah kanan dulu. Silakan nyalakan lagi mikrofonnya. Masjid. Musalla. Nadhara. Mi'taf.
Mi'atof. Mi'atof. Yatawaddo. Yatawaddo. Yaqra. Yaqra. Adhan. Azan. Azan. Al-fajr. Al-fajr. Al-Quran. Al-Qur'an. Al-Quran. Hayya bina. Hayya Hayya bina. Ghurfah. 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 Hammam. Hammam. Yusalli. Yusalli. Um. Ab. Ab. Aulad. Aulad. Ibn. Ibn. Baik, kita terjemah masjid. Masjid. Musalla. Sholat. Sholat. Ya, Tempat sholat. musalla. Ya, sama juga musalla ya. Nadhara. Kacamata. Kacamata. Mi'tof. Jaket. Jaket tebal ya. Yatawaddo. Berwudu. Sedang berwudu. Lengkap, dia sedang berwudu. Ya, dia sedang Nah, berwudu. nanti kita jelaskan kenapa kok lengkap begitu. Yaqra. Dia sedang membaca. Azan. 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 Betul. Ya, azan ya di bahasa kita pun begitu. Kalau A-nya jadi panjang, azan. Apa nih? Azan. Kemarin sudah dibahas ya? Belum. Udah. Apa yang terjadi kalau Telinga. betul, telinga Oh ya, azan. telinga. Kalau salah bacanya alias A-nya panjang, zal-nya panjang, azan. Maka Azan. berubah menjadi apa tadi? Telinga. Telinga. Kalau zalnya pendek. Enggak, A-nya panjang, za-nya juga panjang. Ya, azan. Ya, azan. Kalau A-nya panjang, za-nya pendek. Nah, ini kayaknya belum. A-nya panjang, za-nya pendek. Kebalik ya. Azan. Ini sama-sama panjang. Sama-sama panjang. Apa? Aja panjang, zalnya panjang. Gitu. Kalau ya, telinga. kalau yang tadi telinga ya tadi dua-duanya panjang. Azan. Kalau A-nya panjang, zal-nya pendek. Kebalikan yang ada di buku. Kalau yang di buku, za-nya yang panjang. Azan. Kalau ini A-nya yang panjang. Azan. Itu berubah artinya menjadi mengizinkan. Wow. Panjang banget susahnya ya. Ya, jauh ya. Jadi bukan kata benda, nanti nyasar ke kata kerja nanti. Azan. Misalkan azanallahu, misalkan Allah mengizinkan, gitu ya. Iya. Jadi rubah maknanya jauh. Kemudian al-fajr. Waktu subuh. Ya, waktu subuh ya, waktu fajar. Al-Quran. Al-Quran. Hayya bina. Ayo kita. Atau mari kita, bisa bebas. Ghurfah. Ruangan. Kamar. Iya, kamar atau ruangan. Secara umum ruangan. Hammam. Toilet. Ya, WC ya. Kalau tasdidnya dibuang? Hamam. Ya, hamam. Jadi apa tuh artinya? Burung merpati. Betul. Burung merpati. Hamam. Hamam, burung merpati. Afwan, kelewat. Yusalli. Dia sedang sholat. Dia sedang sholat. Ibu. Ab. Ayah. Ayah ya. Aulad. Putra. Anak-anak ya. Banyak ya. Aulad ya. Oh iya. Anak-anak. Ya, tidak spesifik laki-laki perempuan, yang jelas anak saja gitu ya, anak-anak. Ibn Anak laki-laki. Putra atau anak laki-laki, betul. Nah,
Kita bahas agak sedikit ke ininya ya, ke kebahasaannya. Di teks Saidah itu lagi ngapain? Coba dibaca. Saidah, Sedang sholat. Saidah lagi Sholat. Saidah musolli sholat. Tusolli. Sedang sholat di Musola, tusolli. Musola. Yang mana ya? sedang Saidah sholat di apa tuh namanya? di musola. musola. Fil musola Tusolli. Fil musola, tusolli. tusolli, betul. Tapi di sini tusolli ya. Oh, Kalau Iya, di halaman berikutnya yusolli, you. Berikutnya Ustaz. Oh, Nah, apa perbedaannya? Oh, iya Ustaz. Yang satu iya, yang Ya. satu tak. Betul. Kalau di teks itu pakai ta, tusolli. Tapi di sini ternyata tidak pakai ta, pakainya ya, yusolli. Betul, ketemu perbedaannya? Iya Ustaz. Tusolli Hmm. sama iman Pak. Yang Sama halaman berikutnya di layar ada Yusolli. Iya, yusolli yusolli. Ustaz. tusolli ya. Ada ketemu semua ya? Ya. Iya Ustaz. Nah, kenapa berbeda? Karena di teks yang sholatnya adalah perempuan. perempuan, Saidah tusolli. Kalau di sini lihat gambarnya yang sholat adalah bapak-bapak laki-laki. Laki-laki. Makanya yusolli. Ini berlaku untuk kata kerja yang menunjukkan kepada waktu yang sedang berjalan. Jadi kalau sedang, ya itu di depannya ada salah satu dari 4 huruf ini. Ya, huruf apa Ustaz? Huruf Anita. Ya, Anita. Lihat di layar, nanti macam-macam juga kirim di grup ya. Anita, maksudnya gimana Ustaz? Anita. Jadi ada salah satu dari huruf yang ada di singkatan ini. Ada hamzah, ada nun, ada ya atau ada ta. Ya, ada Anita. Nah, maksudnya kalau misalkan membaca, bahasa Arabnya apa nih? Sedang membaca. Ikro. Enggak. Dia sedang membaca. Yakro. Yaqra'u. Nah, berarti ada salah satu dari Anita yaitu huruf ya Ya. di bagian depan. Oh, ganti sama ta misalkan jadi taqra'u. Berubah. Ya, maknanya berubah menjadi dia perempuan sedang membaca. Nyambung? Nah, insya Allah Ustaz. Insya Allah nyambung ya. Oh, masih ada Anita tuh ada 4. Ada ya, ada ta, ada nun. Ya, ganti jadi naqra'u. Naqra'u. Iya. Diganti awalnya jadi nun, berarti artinya berubah menjadi kami. Kami sedang membaca. Terakhir ganti menjadi hamzah. Berarti menjadi aqra'u. Hamzah ini dia mewakili anak. Berarti aqra'u artinya Saya sedang membaca. Sedang membaca. Oke, paham ya? Insya Allah Ustaz. Paham insya Allah ya. Ada pertanyaan dulu boleh silakan. Kalau ini Ustadz, Hmm? kalau yang tadi di teks kan taknya pakai domah ya, tusolli. Ya. Itu kapan pakai domah sama pakai fathah? Untuk sementara ini kita ngikut dulu yang ada di buku. Di buku domah ikut domah, di buku fathah ikut fathah. Iya. Nah, adapun kalau ingin mengubah pelakunya ganti huruf saja. Contoh, yusolli dia laki-laki sedang sholat. Oh, saya ingin yang sholatnya dia perempuan. Ganti jadi tusolli gitu. Tidak perlu diganti tanda bacanya. Nggak perlu dibikin pusing juga ini dhamma atau fathah. Ini ikut aja di buku ya. Begitu. Nanti sebetulnya kejawabnya dengan buka kamus sebetulnya.
Di kamus biasanya fathah atau dhammah nih. Cuma kita belum pakai kamus ya untuk sementara ini. Ya, paham ya? Berarti kalau misalkan yaqra'u artinya apa tadi? Yaqra'u dia sedang Dia membaca. Dia Laki-laki. sedang dia membaca. laki-laki Ah, sedang dia membaca. laki-laki Sedang sedang membaca. membaca. Perempuan? Yaqra'u. Tuk Yaqra'u. takra'u. Taqra'u. Kalau kami? Naqra'u. 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 Kami? Naqra'u. Naqra'u. Ya. Ya. Dari mana Ustaz? Ya, N-nya ini atau nun-nya mewakili nahnu. Nahnu itu kami. Ya. Mm-mm. Ya. Kalau saya? Aqra'u. Aqra'u. Oke. Anissa. Aqra'u. Aqra'u. Aqra'u saya, anak. Ya. Ini Kalau yusolli artinya adalah? Sholat. Sedang Dia sholat. laki-laki sedang dia sholat. sedang sholat. Dia Ya, laki-laki sholat. dia laki-laki sedang Sholat. sholat. Ganti. Jadi dia perempuan. Tusolli. 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 Kalau saya? Usolli. 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 Kalau kami? Nusolli. Nasolli. Nusolli. Enggak nah. Nusolli. 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 Karena tugas kita hanya merubah hurufnya saja, tidak tanda gantinya. Apa tanda bacanya nggak usah dirubah. Ya, jadi nusolli. Lili itu bukan kata untuk menyatakan saya ya, kepunyaannya Lili bukan Oh. ya, Lili. Enggak. Kalau itu beda bahasan. Memang betul, li itu kepemilikan, betul. Kalau terpisah tulisannya. Oh, ini kan tersambung. Jadi ini satu kata dan ini masuk ke kategori kata kerja. Fi'il gitu. Ini kata kerja. Kata kerja. Dan kalau kita mengatakan usolli itu berarti aku sedang Sholat. Sedang sholat. Makanya kalau misalkan kita mengambil versi sholat atau ibadah itu memang harus pakai niat. Nanti kita akan baca misalkan mau sholat asar tadi ya, usolli fardhol asri gitu. Yaitu versi ringkasnya seperti itu. Saya sholat fardhol asri. Sholat fardu, sholat asar. Kalau sebagai makmum tambahkan 1 poin lagi, makmuman sebagai makmum. Itu yang wajib ya. Kalau yang yang tambah-tambahannya kan ada yang mustaqbil qiblati gitu ya, menghadap ke kiblat. Kemudian apalagi arba'a raka'atin, 4 rakaat gitu. Adaan lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Adaan berarti dilaksanakan di waktunya. Kalau di luar waktunya berarti qadaan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Panjang. Tapi yang wajib sebetulnya 3 poin. 1, mau ngapain? Oh, mau sholat berarti bilang usolli. Yang kedua, hukum sholatnya apa? Oh, sholat duha berarti sunnah. Oh, sholat asar berarti wajib, berarti fardhu ya. Kemudian terakhir ibadahnya apa? Ya, sholat asar kah? Berarti kalau sholat asar usolli fardhul asri selesai. Kalau zuhur usolli fardhu zuhri. Ya, kalau sebagai imam. Kalau sebagai makmum tambahkan 1 lagi yaitu makmuman. Itu yang wajib ya. Selainnya itu sunnah. Ini mazhab yang dipakai ini adalah versi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang mengharuskan baca niat. Maksudnya wajib dibacakan atau wajib wajib bacaan teknisnya, wajib bacaannya begitu. Terkait teknisnya ya, maksudnya poin yang harus dibaca itu yang 3 tadi ya. Artinya yang menghadap kiblat karena Allah itu tidak wajib dibacakan. Ya. Nah, terkait teknisnya sebetulnya bukan dibacakan secara lisan. Ya, dibacanya mahallun niyati al-qalbu. Jadi tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Terus gimana Ustaz? Jadi gambarannya kita takbiratul ihram nih, Allahu Akbar. Sambil bilang Allahu Akbar ini dalam hati kita sebutkan usolli fardhul asri atau usolli sunnatad duha misalnya. Wah, susah Ustaz. Ya, memang harus dilatih ya. Waktu awal-awal masih mempraktekkan ini, itu sempat
sholat maghrib niatnya malah sholat asar kalau nggak salah. Dan posisinya mau ngimamin istri gitu. Sampai akhirnya dibatalkan karena dalam mazhab Asy-Syafi'i niat itu wajib ya. Begitu. Kalau di mazhab lain silahkan ya, enggak wajib tapi tidak sempurna ininya. Ustadz, Jadi bukan niat itu bukan sebelum sholat ya. Usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, enggak. Ya. Barengan sama takbiratul ihram di dalam hati. Itu versi Asy-Syafi'i sekali lagi ya. Tapi Ustadz, boleh kan Ustadz sebelum takbir, tapi kita dalam hati Ustadz? Yang lebih tepat bareng. Bingung Gitu. Ustadz, kita takbir kita dalam hati lagi Ustadz. Iya, memang kalau awal-awal memang belum terbiasa pasti bingung ya. Definisinya dari para ulama itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi bermaksud untuk melakukan sesuatu sambil dibarengi juga dengan perbuatan tersebut. Makanya ketika ketika sholat pas takbir pas niat gitu di awal, bukan sebelum. Makanya Ustadz bisa nggak lengkap ya, kita sambil ngucap takbir sambil ada niat, jadi bisa nggak lengkap, jadi bingung ya Ustadz, bisa nggak lengkap maksudnya niat. Bukan bisa nggak lengkap Bu, makanya yang wajib 3 poin sebetulnya. Yang tadi ya usolli fardhu zuhri itu udah cukup. Kalau versi panjang ya itu nanti takbirnya lebih lama lagi. Allah. Makanya kita lihat ya di masjid-masjid itu ada yang takbirnya lama banget kan. Itu baca niat dulu itu. Kemungkinannya baca niat dulu gitu ya Ustaz ya. Jadi dia lama Kenapa? takbirnya. Ya kemungkinannya sambil baca niatnya panjang itu jadi. Versinya versi lengkap. Kalau Mas Jamal yang wajib aja dulu lah 3 gitu. Karena kan nggak mungkin kita misalkan sholat tidak menghadap kiblat misalkan gitu ya. Iya betul. Gitu. Atau insya Allah juga karena Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi Ustaz tanya, kalau kita misalnya sholat wajib usolli fardhu zuhri gitu aja Ustaz. Ya cukup begitu. Kecuali kalau makmum. Kalau makmum tuh ada tambah satu lagi yang wajib disebutkan yaitu makmuman. Usolli fardhu makmuman. Ya usolli fardhu zuhri makmuman. Kalau imam nggak perlu. Kalau imam nggak perlu enggak. Gitu. Ini apa nih? Lagi ada doger monyet nih di sini. Enggak kedengeran pindah dulu. Oh enggak ya, alhamdulillah. Enggak. Kalau dia sholat sunnah Ustaz, usolli sunnatud duha. Qoblah usolli qoblah zuhri. Usolli sunnata qobliyah biasanya kalau guru kami bilangnya qobliyah ya. Qobliyah zuhur. Itu aja cukup. Ya atau sunnata rawatib bisa. Cukup 3 ya. Yang harusnya itu yang 3. Yang wajibnya 3. Sunnatul qoblah zuhri, sunnatul ba'da zuhri gitu Ustaz ya. Betul. Kita sama nih sebelum sholat Ustaz ucapkan Ustaz, memang dengar gitu kan kebiasaan. Nah, kenapa di masjid-masjid ada yang mengajarkan sebelum sholat? Nah, itu karena asumsinya memang belum terbiasa barengan gitu. Makanya perlu latihan untuk mentalqin hati. Ya, jadi dilatih itu. Latihan. Mas Jamal pun sama juga ya. Awal-awal tuh aduh gimana ini. Tapi ke sananya insya Allah terbiasa. Oke, balik lagi ya, maaf tadi ke sana, bahas ke sana. Di Indonesia itu memang mayoritas mazhab Asy-Syafi'i. Cuman secara amaliyahnya ternyata enggak sesuai dengan ini gitu ya. Maka Mas Jamal sampaikan seperti tadi. Nah, kembali ke bahasanya ya tawaddo atau ya tawaddo artinya apa nih? Laki-laki sedang berwudu. Laki-laki sedang berwudu. Ya, dia laki-laki sedang berwudu. Kalau dia perempuan? Tawaddo'u. Diganti ya-nya menjadi tatawaddo. Tawaddo. Ustaz kenapa taknya 2? Karena awalnya ya diganti jadi ta, jadi tanya ada 2.
Dua. Tatawaddo. Tatawaddo. Kalau kami, Natawaddo. Natawaddo. kalau saya, Tawaddo. atawaddo. Ya, betul sip. Nah, tapi kalau untuk wudu memang niatnya tidak natawaddo atau atawaddo ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil akbari atau asghari ya. Asghari terus Asghari lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Oh, doanya seperti itu. Itu juga diucapkan sebelum atau bareng, Cap? Nah, kalau Dalam hati. bukan sebelum juga sesuai dengan kaidah tadi, maka bacanya itu setahu Mas Jamal itu sambil melakukan gerak. Membasuh muka ya Ustadz ya, katanya pas bagian membasuh Lebih muka. spesifiknya pas membasuh muka ya. Tangan, mulut, hidung, muka. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Jadi Begitu. itu baru muka ucapnya. Pas dalam di muka. Dan sekali lagi, mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu bukan di lisan justru, tapi di hati. Tapi Ustaz di masjid saya kok ininya di lisan Ustaz disebutin itu karena bentuk taklim. Jadi ustadznya ini dia mengajarkan nih bacaannya begini gitu. Ada orang-orang zikir di masjid ya barengan. Nah, itu gurunya atau ustadznya sedang mengajari nih zikirnya seperti ini caranya. Doa bareng-bareng juga nih caranya berdoa begini, harapannya bisa di kemudian hari sendiri gitu. Namun ada ini Ustaz, ada ulama juga yang mengatakan kalau tidak bisa bahasa Arab bisa bahasa yang dimengerti gitu. Kalau niat. Kalau niat yaitu bentuk keringanan aja sebetulnya. Kalau lihat lebih luas lagi, bahkan ada yang mazhab yang seperti ini. Bukan mazhab ya, cara pikir mungkin. Saya wudu. Itu wudu pun itu adalah bentuk saya niat mau sholat gitu kan. Ya betul Ustaz. Itu Gitu kalau kan? pas lagi puasa Ustaz pernah kayak gini. Dulu lupa niat Gitu puasa. kan? Sebenarnya ketika puasa juga kan berarti udah niat ketika sahur katanya kan udah niat mau puasa katanya gitu Ustaz. Nah begitu. Cuman nanti di kemudian hari kita juga perlu memastikan kira-kira kita mau ngikut pendapat siapa. Jadi adanya mazhab itu bukan untuk mengkotak-kotakan, bukan, tapi panduan nih. Mau ngikut ulama yang mana nih? Ternyata ada pilihannya kan paling minimal ada 4 nih. Dan yang biasa dipilih oleh orang Indonesia ya atau sebetulnya mayoritas Asia Tenggara itu kan Asy-Syafi'i. Nah, kata mazhab Asy-Syafi'i yang namanya niat itu wajib. Ya, ini kaitannya dengan hadis tentang niat. Bunyinya gimana? Ini dari niat apa ya? Sempurnanya ibadah. Hadis tentang niat itu apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, dari hadis ini ya ada beberapa pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan mazhab Asy-Syafi'i mengatakan innama sihhatul a'mal. Ya, jadi ketika lihat hadisnya kan segala sesuatu tergantung niatnya. Apanya amal yang tergantung niat? Nah, kata Imam Asy-Syafi'i adalah sahnya amal tergantung niat. Artinya kalau kita bilang saya mazhab Asy-Syafi'i, maka kita kalau nggak baca niat tidak sah. Gitu. Ya. Kalau lihat mazhab lain, maka bukan seperti tadi. Ya, misalkan macam lupa ya mazhab apa? Kalau nggak salah Maliki kalau nggak salah. Innama kamalul a'mali binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal itu tergantung niat. Berarti kalau kita lupa baca niat, berarti sholat kita tidak sempurna. Sah atau tidak? Sah. Tapi tidak sempurna. Nah, tinggal balik lagi. Kira-kira kita mau ngambil pendapat yang mana? Gitu. Kalau untuk orang awam memang susah bermadzhab ya Ustadz, karena memang kan
aturan fikihnya banyak gitu, apalagi yang urusan-urusan ibadah gitu, urusan urusan muamalah Mm, mahkamah gitu. Jadi bingung juga sih, apa ini Iya. teh masuk mazhab yang ini atau Maliki misal atau mm, Asyafi'i mm, gitu kan. Untuk yang Muslim awam kan mungkin apa cara-cara Iya. ibadahnya itu kan hanya bergantung kepada keterangan-keterangan ulama begitu atau keterangan ustadz yang mm, di mm. masjid gitu. Nah itu Iya, bingungnya gimana gitu. Karena kan kalau nah baca makanya bukunya aja misalnya ya, yang itu kan Beda-beda. yang sop itu wah banyak sekali gitu, iya. tebal sekali gitu, susah ininya Mm, gitu. heeh. Nah, jadi kan namanya fikih ya, ini kita afan agak belok. Fikih itu adalah ininya apa ujung tombaknya ibadah. Nah, maka juga perlu juga kita pelajari ya seperti apa gitu ya. Kalau memungkinkan ikut majelisnya gitu ya. Dan kalau guru kami sampaikan, jadi bukan dipilih ya, ada 4 kita pilih sebetulnya bukan. Tapi kira-kira kalau misalkan tahapan awal tuh pelajari satu, misalkan mazhab Asy-Syafi'i dulu. Sudah selesai, lanjut pelajari mazhab lain, mazhab lain, mazhab lain. Nah, nanti kira-kira baru ditentukan, saya kira-kira mengikut yang mana nih? Gitu. Justru untuk memudahkan ya. Yang tidak boleh dalam urusan ini adalah kalau kata guru kami bermudah-mudah. Jadi dalam urusan ini mah yang mudah ini aja, saya ambil yang ini aja. Dalam ini saya ngikut mazhab ini aja. Dalam urusan itu saya itu aja yang gampang lah gitu. Jadi bermudah-mudah. Itu jangan seperti itu. Ya. Kalau tidak bermazhab misalnya gimana nih hukumnya Ustaz? Kalau tidak maksudnya eh, tidak bermazhab itu maksudnya Bebas tidak aja. memilih salah satu misalnya. Enggak milih Gimana? ya. Misal enggak maksudnya Kalau kan ada juga kan dulu pernah di masjid atau di mana saya lupa lagi ya, saking bingungnya gitu kan, ini menurut misalnya menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Maliki begini begitu kan. Nah saking itunya jadi ya, soalnya kan di Indonesia juga berbeda-beda gitu kan. Saya pernah masuk misalnya kan di majelis taklim di NU, terus ke Persis misalnya ya ke organisasi gitu, terus Muhammadiyah juga pernah gitu ya. ya Jadi ya. itu kadang-kadang penafsirannya juga suka Ya. berbeda. Jadi bingung, membingungkan yang awam kayak seperti saya gitu. Mm-mm. Nah, makanya bukan soal ormas. Bukan soal ormas melainkan soal pendapat ulama gitu. Emang kalau masuk ke dalam ranah ini nanti akan banyak cabangan-cabangannya ya. Menurut ulama ini begini, ulama ini begini, ulama ini gini. Jadi kitanya aduh bingung juga ya gitu. Iya, Dan itu teh di mazhab Imam Syafi'i atau bukan gitu kan. Bingung juga uh, gitu kan. ya, Saya kan tidak belajar semua mazhab gitu, tidak membaca apa? Tidak membaca ke keempat Referensi. aliran itu, apalagi kan ya ada yang cabangnya juga yang lebih tidak hanya saya empat tuntaskan mazhab dulu ya. besar itu gitu. Mm-mm. Ustaz, satu aja Ustaz, boleh nggak Saya ini? tuntut Ustaz gini, katanya makanya kita penting pintar baca Arab gundul, betul nggak? Maksudnya kalau kita baca Arab gundul kita langsung sumber, betul Ustaz? Katanya. Kalau kita bisa baca bahasa Arab. Betul Ustaz? ya saya tuntaskan satu-satu ya. Kalaupun kita misalkan saya mah tidak bermadzhab pusing misalkan. Ya tapi tetap ketika kita melakukan suatu amalan ya, kemudian kita melakukan sesuatu pasti nantinya eh, meskipun kita tidak tahu bisa jadi itu sebetulnya adalah pendapat para ulama. Yang penting itu adalah jangan berhenti belajar. Itu satu. Dua, memang disunahkan untuk keluar dari para ulama gitu ya. Tapi tentu dalam Islam ya kita juga mesti memiliki istilahnya guru ya yang kita pegang ucapannya ya. Memiliki guru yang kita pegang ucapan gitu. Misalkan kata guru ini contoh maaf ya, contoh dalam urusan boleh nggak seseorang itu misal ya kerja sebagai PNS, contoh. Nah, itu kan banyak pendapat gitu ya.
banyak pendapat. Nah, tinggal yang jadi PR itu jangan sampai kita sok tahu gitu ya. Menurut saya mah begini gitu. Karena kita itu belum sampai level mujtahid. Ya, nah nyambung sama yang siapa tadi? Bu Rosniar ya. Jadi kita belajar bahasa Arab supaya kita paham gitu ya. Di dalam Baca gundul apa gundul. bahasa Arab itu bisa digunakan untuk memahami Al-Qur'an, memahami hadis. Tapi apakah cukup dengan bahasa Arab? Jawabannya belum. Ya, jawabannya belum. Coba dilihat di YouTube ya. Itu ada majelis ulama ya di Saudi gitu ya. Pakai bahasa Arab ya. Orangnya pakai bahasa Arab, bukunya bahasa Arab. Kemudian jamaahnya pun pakai bahasa Arab dan ternyata dan ternyata yang dibahas itu adalah ayat Al-Qur'an gitu ya, hadis Nabi SAW. Ya, logikanya kan, mereka kan udah bisa bahasa Arab, kenapa nggak baca sendiri gitu. Ya, maka itu menekankan pentingnya berguru gitu. Ya, jangan sampai kita tidak berguru. Tuh, poin-poin intinya di situ ya. Bagi kita yang mungkin, aduh saya kayaknya awam dan masih perlu banyak belajar, kalau harus bermadzhab bingung. Nah, makanya kalau kata guru kami, ilmu itu ada yang wajib, ada juga yang belum sampai level wajib. Yang wajib itu yang bagaimana? Yang wajib itu adalah ilmu yang akan kita terapkan. Contoh, saya kayaknya bulan Agustus nanti mau jualan berarti harus mempelajari bagaimana jualannya Nabi gitu. Iya, harus mempelajari jualannya Nabi. Ya, poin intinya adalah al ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan ilmu dulu sebelum beramal. Gitu ya. Kira-kira kalau saya mau mengamalkan sesuatu nih boleh atau enggak? Ilmunya dulu harus duluan. Daftar misalkan ke ke sebagai karyawan bank, searching dulu ya, atau tanya guru dulu gitu, hukumnya seperti apa. Nah, kalau misalkan ternyata nggak boleh, berarti jangan gitu. Ilmunya dulu. Gitu ya, Bu ya. Jadi untuk kondisi sekarang berarti intinya jangan pernah berhenti Belajar. belajar. Benar. Belajar belum. Masih terus ya. Hidup terus saja terus dipelajari ya. Paham ya Bu ya? Insya Allah ya. Jadi kalau misalkan saya mah nggak ikut siapa terus baca hadis sendiri, itu justru yang tidak diperbolehkan. Kita kan belum sampai level mujtahid. Menjadi mujtahid itu ada ininya ya, ada syarat dan ketentuannya. Ya. Jadi kalau misalkan mujtahid itu kan orang yang berijtihad, baca ayat Al-Qur'an, baca hadis, tarik kesimpulan gitu ya. Baca ayat Al-Qur'an, baca hadis, tarik kesimpulan. Nah, itu kan selain harus bisa bahasa Arab, ya, juga harus menguasai ilmu-ilmu lainnya. Sebenarnya lebih mudah bagi kita mengikuti pendapat ulama. Tapi ulamanya satu. Kalau banyak nanti bingung. Gitu ya. Ya semoga bermanfaat ya insya Allah. Kita kembali ke tadinya. Kata kerja udah tuntas insya Allah. Di sini halaman ke 34. Halaman 34 ini listening gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, nanti audionya ada di buku ya. Nah, kalau yang sekarang kita bahas halaman berikutnya itu halaman 35. Mufradatun idhofiyah. Ya, kosakata tambahan. Jadi tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan percakapan tadi.
ini adalah kosakata tambahan. Kita baca terlebih dahulu sittah. Idofiyah tambahan Ustaz. Sittah. Sittah. Ya, idofiyah ya tambahan. Sekali lagi sittah. 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 Sab'ah. 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 Thamaniyah. Thamaniyah. Tis'ah. Tis'ah. Ashrah. Ashrah. Sekali lagi sittah. Sittah. Suara Ustaz agak putus-putus Ustaz. Iya. Masuk suaranya, Bu? Masuk Ustaz. Masuk ya, afwan tadi ganti koneksi dulu. Sab'ah. Sab'ah. Thamaniyah. Thamaniyah. Tis'ah. Tis'ah. Ashrah. Ashrah. Baik. Kalau yang 1 sampai 5 masih ingat? 1 bahasa Arabnya? Wahid. Wahid. 2. Isnain. Ithnan. Nunnya panjang. 3. Salasa. 4. Arba'ah. Arba'ah. 5. Khamsah. Coba Mas Yama kasih contoh. Diikuti wahid. Wahid. Ithnan. Isnan. Salasa. Salasa. Arba'ah. Arba'ah. Khamsah. Khamsah. Sittah. Sittah. Sab'ah. Sab'ah. Thamaniyah. Thamaniyah. Tis'ah. Tis'ah. Ashrah. Ashrah. Oke, itu angka 1 sampai 10. Nanti kalau belajar durusul lughah sampai jilid 2 tuh kita akan bahas angka sampai berapa? Mas Yama lupa ya, 100.000 mungkin ada ya. Ini kita 1 sampai 10. Oke, coba Mas Yama sebut bahasa Indonesia, silakan sebutkan bahasa Arabnya. 1. Wahid. 7. Sab'ah. 9. Tis'ah. 2. Isnan. Ithnan. Ustaz, bukannya 2 itu ithnain, Ustaz. Ya, memang di kemudian hari 2 itu bisa berubah menjadi ithnain. Tapi awalnya, dasarnya itu ithnan. Ya, ithnan. Kalau 4? Arba'ah. Tekan di awal. Arba'ah. 10. Ashrah. Ashrah. 6. Sittah. Sittah. 9. Tis'ah. Tis'ah. 1. Wahid. 5. Khamsah. 3. Salasa. Salasa. 9. Tis'ah. Oke. Mesin jelibet nggak apa-apa. Ini latihan bawahnya silakan dikerjakan ya. Hanya menghubungkan atau menjodohkan antara yang gambarnya dengan angkanya ya. Dihitung nanti misalkan 10 mana garisin. Yang latihan 2 ini juga sama ya, tapi dalam bentuk tulisan 6, 7, 8, 9, 10 ya, nggak sulit insya Allah. Nah kemudian yang latihan bawah ini sebetulnya bisa aja ya kita laksanakannya latihan.
Coba. Semoga terlihat ya di layar ya. Asyir ilal adadi alladzi tasma'uhu. Tunjuklah angka yang kamu dengar. Jadi Mas Jamal sebutin angkanya, nanti silahkan ditunjuk. Tapi ini terbalik, Mas Jamal tunjuk ya prakteknya. Mas Jamal tunjuk, silahkan disebutkan bahasa Arabnya ya. Ada tanda warna merah, coba. Ada? Terlihat? Ya. Ada Yang ya? ketujuh. Nah, angka 7 ya. Jadi dibalik ya prakteknya karena kita kelas online, Mas Jamal tunjuk angkanya, sebutkan bahasa Arabnya. Bismillah. Sittah. Kita betul. Sab'ah. 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 Thamaniyah. Thamaniyah. Tis'ah. Tis'ah. Asyrah. Asyarah. Hmm. Sab'ah. Thamaniyah. Thamaniyah. Sittah. Sittah. Asyrah. Asyarah. Tis'ah. Tis'ah. Sab'ah. Sab'ah. Sittah. Sittah. Thamaniyah. Thamaniyah. Asyarah. Asyrah. Asyrah. Coba. Sip, alhamdulillah. Coba sendiri-sendiri. Coba sendiri-sendiri ya. Siapa yang siap? Kita coba sendiri-sendiri ya. Siapa dulu? Ya, Atau tunjuk aja nih? Saya. Boleh, Bu. Bu siapa tadi? Bu Rosniar? Bu Neneng? Neneng. Terus dulu aja. Bu Rosniar dulu. Boleh, silakan. Bismillah. Sab'ah. Tis'ah. Samaniyah. Nah, sama nih ya, gitu. Samaniyah. Sittah. Sittah. 6. Sittah. Iya. Sab'ah. Asyarah. Tis'ah. Samaniyah. Sittah. Asyarah. Asyarah, baik. Alhamdulillah, mumtaz, bagus. Yang lain, silakan. Bu Neneng tadi ya? Ya. Boleh, Bu Neneng. Bismillah. Tis'ah. Tis'ah. Oh iya. Thamaniyah. Sab'ah. Asyarah. Sittah. Sab'ah. Samaniyah. Tis'ah. Sittah. Samaniyah. Sab'ah. Sabah, baik. Alhamdulillah, bagus, mumtaz. Yang lain, coba. Yang lain silakan. Saya Ustaz. Boleh, Bu Irma ya? Iya. Bismillah. Ini dia. Samaniyah. Sittah. Asyrah. Sab'ah. Tis'ah. Thamaniyah. Sittah. Asyrah. Sab'ah. Thamaniyah. Baik, alhamdulillah, bagus, mumtaz. Ya. Lagi yang lain yang belum? Silakan. Sari Ustaz. Ya, silakan Bu Sari. Sab'ah. Sittah. Asyrah. Thamaniyah. Tis'ah.
Asyroh. Sittah. Tis'ah. Is 8. Sab'ah. 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 Thamaniyah. Sama nih ya, baik. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Ada lagi ya yang belum ya? Bu Aci belum ya? Belum Ustadz. Coba ya Bu ya. Bismillah. Asyroh. Tuh, Oh, salah. Tis'ah. Asyroh. Samaniyah. Sittah. hmm. Asyroh. Sab'ah. Tis'ah. Ya. Sabar. Samaniyah. Sittah. Sita, baik. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Oke, udah semua ya? Udah Ustaz. Udah, betul? Udah. Oh, udah ya. Alhamdulillah. Itu angka 6 sampai 10. Ya. Semoga yang 1 sampai 5 nggak lupa ya. Jadi kita 1 sampai 10 udah menguasainya. Nah, cuman qadarullah memang kita belum bahas ya latihan di bab ini. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya dan masuk ke bab ketiga tentang as-sakan, tempat tinggal. Ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Belum Ustaz. Belum ya? Nah, di sini ada latihannya ya, bagus ini. Ada latihannya di halaman 53. Jadi per 2 unit itu nanti akan ada latihan soal. Ini bagus sekali untuk dikerjakan ya. Yang kertasnya warna oranye gitu, oranye. 53. 53 ya, 53, 54 nih 2 halaman latihan dari 2 bab. Wah, bagus nih. Ya. Caranya. Ya, ada berapa paket? Ada 6 paket soal ya, luar biasa. Sebelum nantinya masuk ke as-sakan nanti insyaallah. Bagaimana Ustaz? Bagaimana tugas Ustaz? Enggak, bukan tugas Bu. Iya, Nanti kalau ada waktu insyaallah kita bahas ya. Oh. Insyaallah kita bahas. Ini sebenarnya judulnya ikhtabir nafsaka, ujilah diri kamu sendiri. Oh. Jadi kerjain sendiri-sendiri harusnya, tapi nggak apa-apa kita kerjakan bersama nanti. Ya, kita diskusikan. Ada pertanyaan? Silakan. Ikhtabir nafsa. Ya, ikhtabir nafsaka, ujilah diri kamu sendiri. Nggak ada pertanyaan insyaallah? Nggak ada ya? Jadi terkait yang tadi, Mas Yaman pun sama ya, belum menguasai semua mazhab ya, karena itu tentu perlu waktu. Kemudian juga untuk mazhab Asy-Syafi'i juga Mas Yaman masih on progress ya, masih sedang mempelajarinya. Ya, tapi memang kunci untuk menguasai ilmu-ilmu dalam bahasa Arab itu, ilmu-ilmu dalam agama Islam itu adalah bahasa Arab. Kuncinya di situ. Ya, jadi mungkin untuk ibu-ibu sekarang ya belajar bahasa Arab ya, diulang-ulang materi yang sudah dipelajari di kelas, lalu sambil juga ikut-ikut kajian, misalkan kajian tentang bacaan sholat ikut gitu ya. Kemudian kajian tentang muamalah gitu ya, jual beli misalkan, bolehkah jual beli online gitu. Dan punya satu guru yang memang dipegang ya, dalam artian kalau ada apa-apa saya tanya ke beliau gitu, apa-apa gitu ya. Supaya nggak bingung ketika ada perbedaan di kalangan ulama ya. Contoh misalkan COD ya. COD, cash on delivery gitu ya. Itu ternyata ada yang mengatakan haram. Waduh. Gitu kan. Iya, Jadi bingung Ustaz. juga Di ini kita. Instagram saya lihat. Iya kan. Nah, tapi kita tidak berguru kepada Instagram, kita tidak berguru kepada Google gitu. Kita berguru kepada guru yang beneran. Iya, maksudnya Jadi, saya lihat gitu di Instagram ada, makanya saya bingung itu ngambilnya di gimana caranya gitu kan, COD itu kekinian gitu maksudnya.
Betul, Kan gitu. betul. Apa Ya, dibahas juga di karena mazhabnya gitu. kalau menurut Mas Yama sih enggak, cuman kita bisa komunikasi dengan atau bertanya kepada guru yang memang kompeten di bidangnya gitu. Ustadz gimana Ustadz? Menurut Ustadz hukum COD gitu. Kan nggak ada tuh di zaman Rasul COD gitu kan. Misalkan ya. Terus kata Ustadznya, Itu oh berarti itu boleh-boleh itu saja berarti misal. hukumnya apa ya? Apa namanya tuh apa namanya tuh yang sering suka disebut tuh? Subhat. Subhat, iya betul. Subhat segala Syubhat. sesuatu yang nggak ada, yang nggak diajarkan Ah, Rasulullah itu nah, subhat berarti. Termasuk ah, HP, kalau bukan kaitannya kayak dengan subhat juga kan ada yang itu baik, bukan ada yang syubhat. buruk ya Ustadz. Syubhat itu sesuatu yang belum jelas halal atau haram. Hmm. Contoh misalkan ada makanan di atas meja, kita nanya ke siapa-siapa nggak ada yang bilang itu punya saya, nggak ada, udah kita tanyain. Nah, berarti hukumnya syubhat gitu ya. Belum jelas tuh halal atau haram. Dan kita mesti tanya dulu, kalau ada yang punyanya kita tanya, boleh nggak? Oh boleh, berarti halal bagi kita. Itu kalau yang tidak ada di zaman Nabi itu namanya bid'ah. Oh, beda. Oh, Bid'ah, iya bid'ah ya maaf. bid'ah itu sesuatu Bid'ah. yang baru. Tapi apakah semua yang baru itu tidak diperbolehkan? Contoh, HP baru nggak ada di Iya. zaman Nabi, nggak ada riwayatnya Nabi main WA misalkan, tidak ada. Maka boleh atau tidak? Nah, nanti ada pendetailannya gitu ya. Secara umum boleh, tapi kalau digunakan untuk apa namanya bermaksiat gitu ya, digunakan untuk berbohong gitu, atau menjelek-jelekan apa namanya Nabi Muhammad SAW misalkan, itu tidak diperbolehkan. Terus COD gimana? Ya, COD itu kalau misalkan bahas fikih itu kita belum sampai ke sana, nanti ada namanya ilmu usul fikih. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Nanti dibahasnya secara umum, Bu. Jadi nggak secara khusus. Contoh, ada kaidah yang berbunyi la dororo wa la dirara. Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Ya, ditarik dari keterangan itu, ya, dari kaidah tersebut, kalau misalkan COD itu ada satu pihak yang dirugikan, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tidak ada pihak yang dirugikan, silakan saja. Gitu. Nah, termasuk bank syariah ya? Bank syariah, Karena kalau ada yang cicilan, merugikan. kaitannya dengan apa, Bu? Ada yang juga dirugikan karena ragu-ragu Ustaz, peraturannya kan masih belum ini. Oh, saya ragu Ke riba nih, ini kayaknya Ustadz kalau bank. Ya. Hukumnya ke bank riba bank mungkin. ini bank syariah atau Ya. bukan ya? Ya, Ini tapi sesuai syariah atau enggak ya walaupun gitu. bank syariah juga masih riba-ribanya ada. Nah, berarti masuk ke keterangan da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang membuat kamu tidak ragu. Saya ragu nih kayaknya mau ikut cicilan di bank ini. Kayaknya masih nyampur sama riba-riba, ya udah tinggalkan. Kalau ragu tapi malah maju terus, nah ini yang salah kita. Gitu. Iya, Ustaz. Ya, jadi memang bisa jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bukan karena ulamanya lagi berantem. Jangan bayangin seperti itu. Jangan. Jangan ya. Termasuk contoh saum 6 terakhir ya. Saum 6 hari di bulan Syawal, hukumnya apa? Nah, ya. Ada yang bilang sunnah. Ada yang bilang bahkan sunnahnya ini sunnah yang ditekankan ya. Iya, sunnah muakkad gitu ya. Ya sunnah muakkadah ya. Ada nggak yang bilang haram? Nggak ada kalau sepengetahuan saya belum ada. Saya belum dengar Ah, gitu. ya, karena memang keutamanya luar biasa yang mau menghapus dosa itu ya. Iya, Tapi setelah selama 1 dibaca-baca, tahun ya. saya lupa lagi kalau nggak salah ya setahun ya. Em, apa tuh namanya? Ada setelah baca-baca ternyata Imam Malik itu berpendapat bahwa saum 6 hari di bulan
Syawal itu makruh kalau nggak salah ya, nanti silahkan dicek lagi. Bingung Mas, loh kok makruh gimana ini? Ternyata beliau mengatakan makruh itu supaya orang-orang tidak berpikir bahwa saum yang wajib itu 30 plus 6. Hmm. Ya, yang wajib 30, yang 6 sunnah. Jadi jangan di satu paketkan, beda gitu. Makanya beliau mengatakan itu makruh supaya orang-orang tuh nggak berpikir bahwa oh ini berarti puasanya 36 hari ini. Tapi beliau tetap meyakini bahwa itu adalah amalan yang luar biasa. Ya, Itu juga jadi paham ya? perdebatan Ustaz, soalnya kan antara Mm-mm. wajib dan sunnah, terutama yang mengkodo untuk perempuan gitu. Apa harus yang saum sawal dulu atau mengkodok Oh, dulu, karena ada yang ulama mengatakan udah aja sawal karena kan waktunya terbatas. Ada yang mm-mm, bilang ya harus kode dulu, yang wajib didahulukan, yang sunnah nanti belakangan gitu. Itu juga masih kan perdebatan sebenarnya sampai sekarang. sebetulnya kan itu beda sudut pandang aja ya. Nggak berarti berantem bener berantem gitu. Mhm. Iya. Tapi kalau lihat dari segi waktu, ya, lihat dari segi waktu, maka terkait saum Syawal, yaitu hanya bisa dilaksanakan di Syawal. Sementara saum qadha itu ternyata kalau kita melihat istri Nabi SAW yaitu Aisyah, itu beliau mengqadhanya itu enggak sesegera setelah ini ya, setelah Sawal. pas di Syawal tuh langsung gitu beliau qadha, enggak. Jadi memanjang waktunya. Yang mengatakan bahwa udah saum Syawal dulu. Kenapa? Karena waktu saum Syawal terbatas. Yang mengatakan udah qadha dulu. Kenapa mengatakan qadha dulu? Karena hukumnya adalah wajib. Kedepankan dulu yang wajib ketimbang yang sunnah. Ya sebenarnya balik lagi ke apa-apa tergantung niat. Oh itu. Gitu. Ini ya. Tergantung niat. Kalau Mas Jamal lebih condong ke yang itu, yang Syawal dulu. Ya, dengan niat ya Allah, insya Allah setelah saum Syawal saya niat akan mengqadha saum Ramadan kemarin gitu. Jadi qadanya dapat, Syawalnya dapat. Begitu. Satu lagi deh biar biar tuntas ya. Contoh hukum rokok. Hukum rokok, maaf. Maaf. Hukum rokok itu apa? Haram. Makruh, ada sebagian yang haram, bilang ada makruh, Ustaz. Oh, Ada yang Ada yang bilang haram. mengatakan makruh, ada yang bilang haram. Nah, Haram kira-kira karena merugikan, mengganggu kesehatan gitu. zolim. Nah, terus yang mengatakan makruh nih kenapa? Karena dia masih merokok gitu. Ya, kemudian Enggak dia nggak tahu. berani mengharamkan gitu. Begitu. Katanya Saya begini kan, kalau merokok itu mm-mm. tidak ada bukti apa eh, secara langsung membuat mematikan lah gitu. Jadi ada juga yang merokok sampai 80 tahun masih hidup kayak yang gitu. Jadi Ah, yang kedua, terus itu kan tidak merugikan orang lain gitu maksudnya. Kalau merokoknya di sendiri gitu. Jadi si mm, asapnya jangan sampai kena orang lain, itu masih bisa katanya gitu. Tapi ya. dari suami saya mah nggak merokok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, ini enggak ke situ ya, maksudnya enggak ke situ. Maksudnya kita bahas tentang perbedaan di kalangan ulama nih gimana nih kira-kira Beda-beda. terjadinya tuh bagaimana gitu. Apakah memang lagi berantem nih ada dua kubu terus debat gitu? Enggak seperti itu. Kalau kaitannya tentang apa tadi? Oh, ini ada 80 tahun, bahkan mohon maaf ya, ada qori ya, ulama qiraat ngajinya bagus sekali ya, Mas Jamal pun akui beliau bagus sekali ngajinya tapi ngerokok. Nafasnya tetap panjang. Tapi kalau kaitannya dengan kesehatan, bertanyanya bukan tentang dia tuh 80, bukan seperti itu. Bertanyanya kepada dokter. Coba dicek sama dokter sehat atau tidak gitu kondisi paru-parunya. Gitu ya. Kalau yang kedua tadi apa sih? Dia Kata Bu Neneng teh. Apa dia ya? yang nggak Apanya? ganggu orang, nggak ganggu Oh, tapi nggak ganggu orang. Nggak zolimin ganggu orang memang kelihatannya nggak ganggu orang kalau misalkan istrinya. merokok di ini ya, merokok di ruangan di toilet misalkan sendiri ngerokok gitu. Tapi kan lingkungan pun terkena dampaknya ya. Nah, ini juga berarti harus bertanya kepada ahlinya. Ya, dalam Islam pun fasalu ahla dzikri, tanya ke ahlinya.
ke pakarnya. Kira-kira dengan merokok ini efeknya ke lingkungan seperti apa? Dan ternyata kan menurut penelitian perokok pasif itu justru yang lebih terdampak daripada yang aktif gitu kan. Mungkin ayah yang merokok misalkan, tapi ternyata anaknya yang sakit gitu. Itu banyak di Instagram ya, yang menyesal katanya karena membiarkan suami merokok meskipun di luar. Ternyata anaknya masuk rumah sakit dirawat. Wallahu alam kesudahannya seperti apa. Nah, jadi kenapa ada dua hukum ya dalam urusan merokok? Yang pertama, yang mengatakan haram itu karena memang dengan tanda kutip membunuh. Ya meskipun tidak secara langsung, tapi perlahan gitu kan, merusak tubuh kita, amanah dari Allah, lalu kemudian kita rusak. Nah, itu kan yang jadi PR gitu kan. Dan masuk kategori zalim juga. Kenapa zalim? Karena selain tetangga, diri kita, ya paru-paru kita pun dimasukin sesuatu yang bukan seharusnya. Gitu kan. Bukan kita ya, maksudnya orang lain ya. Begitu. Nah, kemudian yang mengatakan makruh itu bukan berarti dia menganggap ada kebaikan dalam merokok, bukan. Tapi yang mengatakan makruh itu dia meyakini bahwa hal-hal yang haram itu sudah disebut oleh Allah. Ya, membunuh, berzina gitu ya, riba dan seterusnya. Udah jelas tuh yang haram tuh udah jelas. Nah, kalau kita tambahin merokok nggak bisa gitu. Jadi paling mentok di makruh gitu. Tapi apakah yang berpendapat merokok itu makruh dia menafikan atau tidak menganggap bahwa rokok itu berbahaya? Enggak juga. Bahkan udah ada reminder di bungkusnya ya. Di bungkusnya tuh kalau Mas Jamal perhatiin tuh ada penyakit-penyakitnya tuh ya. Ada yang sakit paru-paru, ada yang sakit apa. Begitu. Ya semoga Allah jaga ya diri kita dan keluarga kita ya, baik dari keburukan dunia maupun keburukan di akhirat ya, amin ya rabbal alamin. Begitu ya ibu-ibu sekalian, nih kita hari ini banyak ininya sharingnya kaitannya dengan fikih. Ajaran. Ini memang penting juga ya, penting juga kita memahami agama kita sendiri dan jangan mengatakan kita terlambat, enggak ya, karena yang terlambat itu adalah yang tidak pernah memulai. Mungkin ibu-ibu melihatnya Mas Yamal ini udah luar biasa banget. Padahal kalau lihat ya dari TK, SD, SMP, SMA ya, itu full negeri, SD, SMP, SMA ya. Kalau TK nggak ada yang negeri kan ya. SD, SMP, SMA negeri. Belajar agama 1 minggu 1 kali. Tapi setelah itu Allah arahkan belajar bahasa Arab, mulai itu belajar agama lebih dalam. Ya. Tapi apakah Mas Yamal statusnya terlambat? Tidak. Begitu pula ibu-ibu sekalian, nggak ada yang terlambat. Yang terlambat adalah yang tidak Tidak mau memulai. mulai. Ya, semangat ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Jangan hanya belajar bahasa Arab, jangan hanya belajar perbaikan bacaan Al-Quran, pelajari juga tentang bagaimana bermuamalah, bagaimana beribadah gitu ya. Ikut-ikut kajian. Gitu. Apalagi kalau yang tinggal di Bandung nih, wah luar biasa. Seperti Masjid Al-Latif ya. Setiap malam ada kajian luar biasa. Bahkan setelah kajian tuh dikasih kopi gratis, makanan gratis, nasi gratis gitu. Ya sudah banyak fasilitas-fasilitas, tinggal kita manfaatkan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan ya. Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini afwan kita bahas hal-hal lain, semoga bermanfaat ya. Semoga menjadi pemberat amal soleh kita. Kita akhiri pertemuan kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Istighfar sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iya Ibu. Izin diakhiri ya. Oke.